Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan, bisa menghirup udara segar. Kita juga masih bisa menjalankan kewajiban kita, menunaikan salat subuh secara berjamaah, dan juga dimudahkan untuk talabul ilmi, yaitu menuntut jalan mencari ilmu, yang mana dengannya kita juga berharap agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surganya. Dan salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pembahasan kita di pagi hari ini ya sedikit berkaitan dengan perekonomian, ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Dan kenapa kita harus membahas masalah seperti ini? Tentu ketika kita berbicara masalah ekonomi syariah, tentu di sini bukan sekedar label saja, namun bagaimana agar muamalah kita, praktek jual beli kita benar-benar sesuai dengan syariah. Namun sebelum kita membahas tentang prinsip dasar itu sendiri, perlu kita ketahui bahwasanya muamalah syariah atau ekonomi sesuai dengan syariah pada khususnya itu sendiri juga memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran agama Islam. Lihat dulu Nabi SAW pun juga ya seorang praktisi ekonomi sendiri, bukan hanya sekedar berbicara teori, namun beliau juga berangkat dari seorang pedagang terlebih dahulu ketika pergi bersama Abu Thalib, lalu juga ketika bekerja sebagai utusan dari Khadijah radhiyallahu anha, sehingga beliau juga benar-benar seorang praktisi. Sehingga dengan begitu beliau pun juga benar-benar yang mengetahui bagaimana di lapangan praktek perdagangan yang ada. Karena pada prinsipnya beliau sendiri tidak pernah menciptakan secara khusus, mengajarkan secara khusus bagaimana cara berekonomi, enggak ada. Namun apa yang sudah ada, yang sudah terjadi di masyarakat, karena itu kebutuhan pokok bagi manusia untuk melakukan transaksi, itu sudah ada jauh sebelum Nabi SAW diutus sebagai seorang nabi. Hanya saja beliau ya mengoreksi mana yang benar, mana yang salah. Yang benar, yang boleh ya tetap dilanjutkan. Namun kalau ada sesuatu yang keliru, kira-kira bertentangan dengan syariat, maka beliau pun menjelaskan. Di samping secara global di Al-Quran juga ada, beliau pun juga menjelaskan melalui lisan beliau, yaitu dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari itu pula sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga
pakar dalam perniagaan, baik itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, bahkan Utsman yang lebih terkenal lagi, dan juga Abdurrahman bin Auf. Dengan kemampuan mereka dalam berniaga itu bisa menolong kaum muslimin. Ketika Nabi SAW membutuhkan bantuan dari sahabat-sahabatnya, ya peran orang-orang kaya ini ya sangat penting untuk mengembangkan dakwah. Bagaimana Utsman membeli sumur dari Yahudi yang akhirnya diwakafkan untuk kaum muslimin. Ketika orang Yahudi menarik harga yang sangat mahal bagi orang-orang yang kesusahan ingin mendapatkan air, justru harganya dimonopoli, harganya dinaikkan karena memang hanya ada satu sumur itu, sehingga akhirnya dibeli meskipun belinya masih 50%. Sehari orang Yahudi, sehari jatahnya Utsman bin Affan yang diberikan kaum muslimin, sampai akhirnya yang waktunya Yahudi tidak laku karena Utsman bin Affan menggratiskan semuanya, sampainya dijual lagi kepada Utsman bin Affan, sehingga 100% menjadi milik Utsman bin Affan sumur tersebut. Nah itu ya berawal dari ya perekonomian itu sendiri, mampu menguasai pasar dan lain sebagainya. Dan juga kalau kita melihat juga dulu bagaimana Islam tersebar di negara kita, tentu cerita yang masyhur adalah melalui para pedagang. Para pedagang datang ke Indonesia awalnya pun juga tidak murni mereka mendakwakan agama Islam. Nah, tujuannya bukan murni dakwah, namun mereka berdagang. Dari berdagang itulah Islam tersebar. Sehingga kita jangan menyepelekan ketika berniaga, ketika berjualan, ya kita mengangkat nilai-nilai keislaman dalam dunia perniagaan kita, baik itu dari si adab-adabnya, baik itu dari mungkin ditempel aturan-aturan keislamannya. Ya tentu sistemnya sendiri harus sesuai dengan agama Islam. Nah ini yang terkadang juga belum bisa kita praktekkan. Ya memang produknya sudah halal, alhamdulillah sistemnya juga halal. Namun terkadang untuk menonjolkan keislamannya pada bisnis kita, kadang itu pun kurang. Mungkin dalam masalah kuliner saja misalkan, memang secara asal yaitu kebutuhan manusia. Nah, coba di situ yang punya warung, restoran misalkan, ditulisi baca bismillah dan lain sebagainya, makannya sambil duduk, adab-adab itu pun dinampakkan. Maka secara tidak langsung ya pembeli pun akan mengetahui, oh seperti ini. Yang biasanya di restoran-restoran umum ada musiknya, diganti dengan mungkin kajian, ya meskipun nggak terlalu keras. Kalau terlalu keras mungkin akan mengganggu yang datang misalkan, tapi ada, setidaknya menjadikan orang yang datang itu menjadi penasaran. Nah ekonomi syariah ini sendiri pun ternyata saat ini juga dilirik oleh orang-orang kafir. Lalu kenapa orang-orang Islam justru lari? Itu masalahnya juga. Terlepas mereka itu 100% atau tidak, ya memang belum sampai 100%. Namun kata-kata syariah itu sudah mulai menjual. Bank syariah, ekonomi syariah, bahkan makanan halal itu juga sudah menjadi daya tarik negara-negara non-muslim. Seperti Thailand itu termasuk pemroduksi produk halal 5 terbesar di dunia untuk golongan non-muslim. Bagaimana mereka menolak ajaran agama Islam, akidah Islam, namun mereka bisa menerima makanan halal. Bahkan mereka termasuk produsen makanan halal terbesar di dunia. Artinya meskipun bukan paling besar, tapi termasuk
Di antara yang terbesar, 5 terbesar tadi. Padahal itu bukan negara Islam, meskipun faktor utama mereka mungkin faktor ekonomi ya, karena mereka ingin mengekspor ke Timur Tengah. Kalau tidak diproses secara Islami, disembelih dengan secara Islami, maka tidak akan diterima. Sehingga mereka pun juga punya sertifikasi halal dalam makanan mereka. Bahkan Jepang sendiri pun juga yang notabene dari sisi akidah, dari sisi agama mungkin juga mereka menolak agama Islam. Tapi saat ini mereka pun juga mengembangkan dan sangat mendukung adanya ekonomi halal atau makanan halal pada khususnya, halal food. Itu mereka sangat mendukung hal tersebut. Nah, kalau negara Islam yang lain seperti Malaysia itu sudah jangan ditanyakan lagi. Itu juga memiliki, dan alhamdulillah Indonesia sendiri pun juga sudah memiliki hal tersebut. Artinya dengan ekonomi itulah kadang memang bisa yang menyatukan manusia, bahkan dari orang non muslim bisa masuk ke dalam orang non muslim itu melalui ekonomi syariah, ekonomi Islam, atau melalui makanan halal tadi. Kalau kemarin ada perhelatan dunia yang terbesar apa? Yang di Qatar ya, Piala Dunia. Saya nggak pernah lihat live-nya ya. Cuma kadang itu lihat share-sharean apa namanya di WhatsApp, lihat di medsos dan lain sebagainya. Bagaimana Qatar ya, terlepas itu mungkin masih ada kemungkarannya, ada maksiatannya. Namun sini saya melihat dari sisi pendekatan ekonominya, pendekatan ekonomi syariahnya. Bagaimana Piala Dunia yang selama ini terkenal dengan ya minum bir misalkan, dengan kekayaan yang dimiliki oleh Qatar, itu pun bisa menekan FIFA. Artinya melarang penjualan bir sama sekali. Juga saya baca tidak boleh pakai bikini misalkan dalam menghadiri Piala Dunia. Ya itu kan kalau nggak punya uang nggak mungkin bisa menekan demikian. Belum lagi mendatangkan ribuan dai untuk mendakwai orang-orang yang datang, sehingga diberitakan juga banyak yang masuk ke dalam agama Islam. Di sini saya belum bicara masalah Islamnya itu salafi apa bukannya ya. Yang penting masuk Islam dari si dakwahnya itu sendiri. Dan juga bagaimana orang-orang kafir itu yang selama ini dengan pakaian Islam itu sangat anti, di tempat tersebut pun juga bisa memakai pakaian Islam, pakai jubah, itu kan mereka mau beli sorban dan dipakai meskipun dengan logo bendera mereka ya, agar mereka mau beli. Artinya mereka pun ketika berhadapan dengan orang yang punya duit, orang muslim yang punya duit, mereka pun juga akhirnya ngalah. Mereka mau berpakaian dengan pakaian muslim, pakaian Arab. Padahal kalau kita sebagai muslim pakai pakaian Arab saja sama muslim yang lainnya, bagaimana tanggapannya? So alim lah dan lain sebagainya. Tapi ketika perekonomian kaum muslimin itu sudah berada di atas, maka orang-orang yang membenci Islam itu sendiri pun ya akhirnya ya ciut juga akhirnya. Ya terlepas sekali lagi mereka itu inginnya tetap dunia ya, inginnya karena urusan dunia saja. Namun itu bisa menjadikan mereka, setidaknya mereka mau mendengar. Mereka tidak memusuhi agama Islam itu sendiri. Dan kita sebagai seorang muslim juga ya memang sangat dianjurkan untuk menjadi orang yang kuat dalam perekonomian juga. Ya meskipun bukan menjadikan tujuan utama kita sebagai orang kaya, namun kita tidak dilarang menjadi orang yang kaya. La ba'sa bil ghina, tidak mengapa kita memiliki harta kekayaan, limanittaqal, tapi dengan syarat dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang 10 mengatakan fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dan apabila salat itu sudah ditunaikan, sudah selesai, itu khususnya di sini salat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi,
wabtahu min fadlillah, dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kalian beruntung. Nah, menariknya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang sholat Jumat, yang mana sebelumnya ketika Rasulullah sedang berkhutbah, lalu kemudian ada rombongan pedagang datang, sebagian jamaahnya Nabi itu ya berhamburan, karena pada waktu itu orang kulaan barang itu tidak setiap hari ya, tapi musiman, fisyita wa fisoif, baik itu musim panas ataupun musim dingin. Terkadang mereka harus ngambil barang dari Yaman, terkadang dari Syam. Jadi tergantung musiman. Sehingga ketika barang banyak datang, rombongan kafilah datang, ya akhirnya para jamaah tadi, penduduk kota Mekah atau kota Madinah, mereka pun berhamburan untuk mendapatkan itu, khawatir kehabisan. Karena kalau sekarang kehabisan, nanti harus nunggu musim berikutnya. Akhirnya Nabi SAW pun ditinggalkan dalam kondisi sedang berkhutbah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada mereka, kalau sudah selesai sholat barulah kalian mencari min fadlillah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan fadlillah di sini, karunia Allah Subhanahu wa taala, itu adalah rezeki, harta. Namun dinamakan dengan fadlillah. Sehingga hidup kita memang bukan untuk sholat terus misalkan, di masjid terus, tidak. Namun ada kalanya kita diperbolehkan untuk mencari nafkah. Ketika kita masuk masjid, doa kita apa? Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu apa? Rahmat. Kalau keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon darimu aku memohon kepadamu min fadlik, meminta dari karuniamu. Nah, karunia di sini tadi di dalam surat Al-Jumu'ah dikatakan itu adalah rezeki. Berarti ketika kita keluar dari masjid, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rezeki. Ya boleh kita mencari rezeki. Bahkan itulah yang juga diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari di pagi hari. Apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Memang yang utama adalah ilmu yang bermanfaat, itu yang paling penting. Lalu wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang thayyib. Lalu baru kita meminta rezeki. Tapi juga bukan sekedar rezeki, bukan sembarang rezeki. Yang kita minta dari Allah adalah rezeki yang thayyib, yang halal, yang berkah. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga harus mencari nafkah. Kita juga harus bekerja. Ya meskipun untuk mencari nafkah secara umum ada dua bentuk. Yang pertama ya berwirausaha, yang kedua dengan ya jadi pegawai. Tergantung kita mau pilih yang mana. Namun dua-duanya adalah bekerja, mencari nafkah dengan tangan sendiri. Itu yang paling penting, bukan meminta-minta mengandalkan dari orang lain. Dan juga ya tadi ketika kita sudah perekonomian kaum muslimin itu mungkin sudah kuat, bahkan ya kita bisa lihat di sekeliling kita saja, karena masyarakat itu menilai kita itu bukan dari banyak sholatnya, bukan nilai dari pakaian kita, namun seberapa besar kepedulian kita kepada orang di sekeliling kita dari sisi ekonomi. Kita apakah pernah membantu tetangga? Karena menurut versi orang ya, versi orang itu kan orang baik itu kalau suka nyumbang. Masalahnya kan itu, bukan yang ngajak kepada masjid ya. Ini bukan berarti kita murni menuruti mereka, namun kita dalam rangka untuk menarik hati mereka. Bahkan di dalam Islam pun juga diperbolehkan kan kita
memberikan zakat kepada mu'allaf qulubuhum, yaitu orang yang hatinya lemah. Siapa yang dimaksud dengan mu'allaf di situ? Apakah orang yang baru masuk agama Islam? Iya, diantaranya. Itu hanya sekedar diantara ya. Cuma kalau di Indonesia kan mu'allaf itu pokoknya yang dulu pernah kafir kemudian masuk Islam jadi mu'allaf, meskipun masuk Islamnya sudah 20 tahun yang lalu ya. Sekarang sudah kaya, bahkan sekarang sudah jadi dai, masih dianggap sebagai mu'allaf, ya kurang tepat sebenarnya. Dia sudah muslim yang Islamnya kuat. Dan juga diantara yang masuk ke dalam pengertian mu'allaf orang kafir. Orang kafir yang diharapkan masuk ke dalam agama Islam, itu masuk dalam mu'allaf. Masuk juga di dalamnya itu orang kafir, tokoh kafir. Tokoh ini dengan harapan kalau dikasih zakat tadi, tentu setelah kaum muslimin terpenuhi ya, bukan yang pertama dikasihkan. Orang kafir yang memusuhi Islam, mungkin bahkan tokohnya, kalau dikasih zakat dengan harapan dia akan mengurangi permusuhannya kepada orang Islam, itu boleh mendapatkan zakat. Itu pengaruhnya bagaimana? Ya kalau ekonomi kaum muslimin kuat tadi, artinya bayar zakat itu kalau ekonominya kan sudah kuat. Artinya kalau kita bayar zakat nggak mungkin harta kita pas-pasan, pasti karena harta kita sudah banyak mencapai nisab. Katakanlah kalau di kias kepada emas itu 80-an juta lah kurang lebih. Itu kalau kita sudah kaya itu baru memberikan kepada mereka. Artinya kalau ekonomi kaum muslimin itu sudah kuat, apalagi kalau kita benar-benar menerapkan sesuai dengan syariat, maka orang-orang pun juga akan bisa bersatu. Ya tentu nanti apa yang kita dakwahkan dari sisi akidah atau yang terlebih dahulu, bagaimana juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya ekonomi juga itu tidak akan lepas juga dari akidah. Jadi ya jangan salah juga. Artinya ketika kita terjun dalam dunia ekonomi, dalam perniagaan, itu pun juga harus dikuatkan terlebih dahulu masalah apa? Akidahnya. Di antara yang paling penting adalah yang akidah masalah apa? Rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua mengetahui bahwasanya yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diyakini oleh orang-orang muslimin, bahkan orang-orang musyrikin terdahulu. Ketika mereka ditanya siapakah yang memberikan rezeki dari langit dan dari bumi, mereka pasti juga akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang membedakan kadang mintanya yang keliru, tapi secara asal mereka meyakini rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita sudah terjun ke dalam dunia ekonomi, sebenarnya mau nggak mau ya kita itu pasti akan bermuamalah. Ada yang pernah sehari nggak melakukan muamalah sama sekali? Ada yang nggak? Kecuali tidur atau di rumah ya. Kita beli saja itu juga melakukan transaksi muamalah. Jadi kita tuh hanya ada dua pilihan, jadi penjual atau jadi pembeli. Jadi belajar ekonomi syariah itu bukan kewajiban penjual saja, tapi kewajiban pembeli juga. Berarti sebagai pembeli juga harus mempelajari ekonomi syariah. Bahkan kalau dulu Umar bin Khattab pun juga sangat ketat ya, kalau punya pasar, la yabi fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Tidak boleh jualan di pasar kami kecuali orang-orang yang paham dalam agama, khususnya di sini adalah paham dalam fikih muamalah. Kalau ini dipraktekkan di zaman sekarang, nggak ada yang lolos jadi penjual ya. Akhirnya pasar tutup ya. Tapi ini seharusnya bisa kita praktekkan kalau kita bikin pasar sendiri. Contoh kalau misalkan kemarin ada Syariah Fair misalkan, atau Muslim Leves misalkan, itu dipraktekkan dari komunitas-komunitas kecil, maka itu ya lebih bagus ya.
Nanti baru kemudian kalau sudah punya toko pasar rindu misalkan atau punya pasar di desa itu diterapkan. Minimal kalaupun tidak di tes di awal, seluruh pedagang wajib menghadiri kajian fikih muamalah misalkan. Maka itu tentu akan mendatangkan keberkahan tersendiri ketika orang melakukan transaksi jual beli di tempat tersebut. Nah, inilah para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran inilah yang terkadang kurang ditanamkan pada kaum muslimin. Ketika rezeki tadi yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala, kita mencari dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, itu jatahnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah mencari yang halal. Itu yang paling penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ayyuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fit talab." Wahai manusia semuanya, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaguslah dalam mencari rezeki. Artinya perbaguslah di sini, carilah rezeki dengan cara yang halal. Namun yang pertama diperintahkan tadi adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan keyakinan terlebih dahulu bahwasanya rezeki yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan pada diri kita bahwasanya harta halal yang kita peroleh itulah yang akan mendatangkan keberkahan bagi kita. Sebanyak apapun harta yang diperoleh seseorang, kalau dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mendatangkan kebaikan, tidak akan mendatangkan keberkahan. Mungkin awalnya senang, bisa membeli rumah, bisa membeli mobil, namun di akhirnya yang diterima hanyalah kehancuran, bangkrut, hidupnya pun tidak tenang dan lain sebagainya. Itu kalau seorang mencari harta yang haram. Cuma kadang kalau di awal-awal gitu dinasihati pun masih susah biasanya ya. Saya tenang-tenang aja kok, enggak masalah, dan rezeki saya malah tambah banyak, padahal itu semuanya adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah melanjutkan, "Inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta anha." Sesungguhnya manusia itu tidak akan meninggal dunia sampai diberikan seluruh jatah rezekinya, meskipun datangnya telat. Telat di sini ya versi manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah menentukan ini kapan mau diberikan, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ya kadang manusia itu enggak sabar. Sudah berusaha tapi kok enggak untung-untung, bahkan cenderung rugi dan lain sebagainya. Itu karena tidak sabar tadi. Karena rezekinya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pun tidak boleh ya putus asa. Kalaupun ya qadarullah ternyata toko yang kita kelola tiba-tiba pemasukannya berkurang, ya itu memang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya meskipun kita tidak dilarang mencari sebabnya, ada faktor kelalaian ataupun yang lain sebagainya, tapi yang jelas itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul juga mengulangi lagi, ittaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaguslah dalam mencari harta, yaitu dengan cara yang halal. Khudhu ma halal wa da'u ma haram. Maka ambillah apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah apa yang dilarang. Jadi dalam mencari rezeki tadi harus memahami terlebih dahulu mana yang halal, mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa memilih tadi. Kalau diharamkan maka ditinggalkan. Kalau dihalalkan maka kita boleh. Dan yang halal itu lebih banyak. Makanya para ulama membuat kaidah al-aslu fil muamalati al-ibahah atau al-hillu wal ibahah. Hukum asal dalam transaksi jual beli adalah halal atau diperbolehkan, kecuali apa-apa yang dilarang. Jadi kalau hukum asalnya boleh kecuali yang dilarang.
berarti yang setelah kecuali ini sedikit. Sedangkan sebelum kecuali itu banyak. Maka yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih banyak daripada apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang masih ada juga yang ngomong cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ya karena dia enggak mau usaha saja. Karena dia sudah putus asa atau di hadapannya itu hanya pekerjaan yang haram saja. Sehingga dia mengatakan demikian, padahal yang dihalalkan oleh Allah jauh lebih banyak. Karena Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi itu harus kita yakini bahwa yang dihalalkan itu jauh lebih banyak. Ya karena tadi transaksi jual beli itu kan tadi sudah ada sebelum Nabi atau Nabi Muhammad diangkat sebagai seorang nabi atau rasul. Tinggal memilih saja mana yang halal, mana yang tidak. Dan juga dalam transaksi jual beli, dalam muamalah yang paling kita utamakan adalah bukan sekedar keuntungan duniawi, namun yang paling penting daripada itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang juga membedakan antara ekonomi syariah, ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis, ekonomi yang lainnya, ekonomi ribawi dan lain sebagainya. Karena kita hanya mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Antara penjual dan pembeli itu memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah. Artinya boleh membatalkan akad jual beli meskipun sudah deal, meskipun sudah serah terima barang, sudah serah terima uang, selama itu masih di majelis, selama masih bertemu, belum berpisah, maka boleh di cancel. Itu padahal sudah terjadi transaksi jual beli. Apalagi kalau cuma sekedar tanya-tanya, sekedar pesan, belum dibayar, maka mau di cancel itu boleh. Wah, berarti kita di PHP ya. Jadi PHP dalam jual beli itu boleh ya. Tapi kalau keseringan ya jangan dilayani lagi, gitu aja. Artinya kalau mau pesan lagi nggak usah dilayani. Tapi secara asal kalau kita sudah pesan, selama belum ada pembayaran, selama belum ada akad, ya boleh-boleh saja kita meng-cancel. Makanya penjual memberikan aturan booking maksimal 1 hari misalkan, supaya bisa dijual ke tempat yang lainnya. Namun pada prinsipnya adalah diperbolehkan tadi untuk meng-cancel selama belum berpisah. Wa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau keduanya itu jujur dan menjelaskan apa adanya, maka akan diberkahi jual belinya. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau sudah mereka itu dusta, menyembunyikan aib, cacat, kekurangan, maka akan dihilangkan keberkahan pada jual beli keduanya. Jadi ini prinsip yang penting untuk kita ketahui, bahwasanya seorang muslim itu kalau berdagang bukan sekedar untung rugi secara materi, namun mencari keberkahannya. Ini memang ada cacatnya Ustaz, dari sananya saya nggak bisa kembalikan ke sana, ke penjual asalnya. Nanti kalau saya jual lagi, saya kasih tahu cacatnya, ya harganya turun, nggak balik modal, justru rugi. Akhirnya disembunyikan aibnya, tidak diceritakan, maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan. Dia memang dapat untung, tapi nggak berkah. Kalau nggak berkah itu berarti nggak ada kebaikan. Bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut keberkahannya tadi, nanti malah akan menderita kerugian di kemudian hari. Sudah betapa banyak kita saksikan orang-orang yang kaya
kayak gila ya, crazy saking kayanya sampai membuat orang gila atau gimana. Kenapa kok dinamakan itu ya? Itu awalnya mendapatkan yang banyak ya ujung-ujungnya penjara. Ujung-ujungnya pun juga penjara ya, karena memang tidak ada keberkahan. Karena apa yang diusahakan itu ternyata diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih baik sedikit berkah apa banyak haram? Kalau bisa banyak berkah ya. Kalau ada pilihan itu yang kita harapkan. Banyak tapi mendatangkan keberkahan, banyak tapi halal. Tapi kalaupun pilihannya sedikit tapi halal dan barokah dibandingkan dengan banyak tapi haram, kalau pilihannya hanya 2 saja, ya lebih baik sedikit. Akan tapi itu mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga prinsip jujur inilah yang terkadang hilang dari kaum muslimin, bahkan hilang dari ikhwan ngaji. Nah, itu masalahnya. Kadang itu kalau ada istilah ucapan dari sebagian ikhwan kita sendiri ya, lebih baik bermuamalah sama orang awam daripada teman kajian. Ya itu sebenarnya ya bikin sedih itu ucapan seperti itu. Padahal itu kan cuma ya kasus saja, ketika bermuamalah dengan salah satu ikhwan ketipu. Ikhwannya tadi itu beli tapi enggak, katanya ngutang, katanya mau dibayar, enggak segera dibayar misalkan. Akhirnya digeneralisir semua ikhwan ngaji itu seperti itu. Nah, akhirnya itu mencederai ikhwan ngaji itu sendiri, muamalahnya kurang baik, padahal cuma 1-2 orang saja. Ya meskipun tidak dipungkiri kejadian seperti itu ada di tengah-tengah ikhwan kita sendiri. Makanya terkadang kalau kita sebagai yang sudah ngaji, yang seharusnya itu ya benar-benar menerapkan sunnahnya Nabi itu ya juga dalam muamalah. Akidahnya katanya Masya Allah, ibadahnya ke masjidnya juga Masya Allah. Tapi kalau sudah urusan duit, ya sudah nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Bahkan cenderung untuk tidak memperhatikan hak-hak saudaranya. Padahal dalam jujur tadi, dalam juga masalah amanah itu yang harus diterapkan seorang muslim, khususnya ketika bertransaksi jual beli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina wasiddiqina wassalihin, yaitu seorang pedagang yang jujur lagi amanah nanti akan dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan para nabi, bersama dengan orang-orang yang soleh dan para syuhada. Itu kalau kita sebagai pedagang yang jujur. Dan sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna tujjara yub'atsuna fujjara, sesungguhnya para pedagang nanti itu di akhirat akan dibangkitkan sebagai orang-orang pendosa. Illa manittaqa, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa barra, dan baik dalam melakukan transaksi jual beli. Nah, karena memang pasar ya umumnya tempatnya kecurangan, ya memang tempatnya kecurangan. Namun di situ dikecualikan orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik dalam melakukan transaksi jual beli. Nah, itu yang harus dipegang oleh seorang muslim. Apakah dia jujur apa tidak? Apakah dia amanah apa tidak? Kalau dia memiliki tanggungan utang, ya bayarnya pakai uang, bukan bayarnya pakai afan akhi ya. Mohon maaf, ya kalau memang benar-benar sih ya enggak masalah. Tapi kebanyakan itu bayarnya pakai afan akhi ya. Afan itu nggak bisa bikin kenyang ya, nggak bisa bikin kalau anak sudah pengen dibelikan makanan, kita nggak punya uang, afan ya nggak bisa diem ya. Harus dikasih uang atau dikasih makanan. Makanya tidak bisa dengan afwan saja.
Maka akhlak-akhlak inilah yang harus kita benahi. Sehingga ketika amanah, ketika kejujuran itu sudah hilang, akhirnya mau kerjasama itu nggak ada. Nanti kalau misalnya ada solusi perniagaan seperti mudharabah, murabahah dan lain sebagainya kepada sama kaum muslimin, sesama teman-teman ngaji, itu karena nggak ada amanah, ya akhirnya semuanya nggak ada yang melakukan kerjasama ini. Karena memang afdolnya sendiri ketika seorang berusaha itu yang paling afdol itu seharusnya berserikat, artinya kerjasama dengan orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana tsalitsu syarikain. Aku ini adalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, aku ini adalah orang yang ketiga dari dua orang yang melakukan sekutu, melakukan kerjasama. Artinya Allah akan menolong orang yang mau kerjasama itu sendiri. Malam yakun ahaduhuma al-akhar, selama salah satunya itu tidak berkhianat dengan yang lainnya. Artinya selama mau bekerja sama, Allah Subhanahu wa taala akan membantu mereka, akan memudahkan usaha mereka. Tadi dengan syarat selama tidak ada khianat. Kalau sudah ada khianat, manipulasi data misalkan, ada penipuan, ada mencari keuntungan sendiri, ya sudah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pertolongan pada persekutuan tersebut, pada kerjasama tersebut. Sehingga inilah yang sebenarnya kita perlukan, itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu apabila kita tadi sudah memperbaiki akhlak kita ketika bermuamalah dengan orang lain. Rasulullah SAW juga mengatakan, innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan an yutkinahu. Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai apabila salah seorang di antara kalian melakukan suatu amalan, suatu pekerjaan, melakukannya dengan cara itqan. Itqan itu ya profesional, atau melakukan dengan sungguh-sungguh, mengerjakan sesuai dengan yang diperintahkannya, mengerjakan sesuai dengan prosedur yang ada, maka itu adalah itqan. Kalau sudah melakukan itu, ya berarti juga dengan jujur, menjelaskan apa adanya, maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang di antara faktor yang penting bagi kita untuk mengetahuinya. Lalu juga para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taruh di sini. Nah, setelah kita sudah memahami dasar tadi, artinya kita harus menanamkan pada diri kita bahwasanya kita harus jujur, kita harus amanah dalam berbisnis. Baru kita memahami tentang ya hukum-hukum seputar jual beli itu sendiri, mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan. Ya, di sini hanya saya menyebutkan secara global saja, karena judulnya saja sudah prinsip dasar terlebih dahulu. Artinya untuk menimbulkan semangat diri kita sendiri, yaitu untuk bermuamalah secara syar'i, itu yang paling penting. Kalau sudah ada, ya baru secara spesifik kita harus mengetahuinya dengan mempelajarinya, pelajari sendiri atau nanti tanyakan atau di kesempatan yang lainnya. Tapi yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar muamalah syariah atau ekonomi syariah, sebenarnya untuk mengetahuinya itu sangat gampang, suatu itu halal ataupun haram. Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala mengatakan, yaitu ketika menjelaskan batasan-batasan transaksi itu bisa diharamkan. Madama laisa fihi dzulmun wala ghararun wala riba fal aslu shihah. Maka selama dalam transaksi tersebut tidak ada unsur kezaliman, tidak ada unsur gharar, tidak ada unsur riba, maka hukum asalnya adalah sah. Artinya hukum asalnya adalah diperbolehkan. Jadi kalau kita sedang bingung misalkan ini transaksi ini halal atau haram,
tinggal kita kembalikan kepada 3 hal tadi. Kira-kira ada ribanya apa tidak, ada kezalimannya apa tidak, kemudian ada ghorornya apa tidak. Ya berarti harus mempelajari 3-tiganya ini secara mendalam, seharusnya seperti itu. Namun ini secara global. Jadi sumber keharaman atau sebab keharaman dalam transaksi itu tidak lepas dari 3 hal ini. Korupsi ya berarti ada kezaliman. Melanggar hak cipta juga berarti ada kezaliman. Ada aib, cacat, itu pun juga ada kezaliman. Curang, itu juga berarti ada unsur kezalimannya. Judi berarti ada unsur ghorornya. Asuransi ada unsur ghorornya. Dan juga ya, member, biasanya member yang bayar misalkan, itu juga ada ghorornya, antara mendapatkan diskonan apa tidak, itu berarti ada unsur ghorornya. Mystery box, pernah beli mystery box? Biasanya kalau sekarang yang marak di marketplace, pokoknya satu kotak harganya 50.000, isinya apa nggak tahu. Ya meskipun dikasih tahu secara umum, alat tulis misalkan atau elektronik misalkan, tapi kan nggak jelas ini produknya apa, isinya apa. Berarti itu ada unsur ghorornya, ada unsur ketidakjelasannya. Atau misalkan ada unsur ribanya, ketika tukar menukar uang, maka ada selisihnya, ada tambahannya. Kemudian ada pembayaran yang terlambat misalkan, lalu ada dendanya, maka itu juga ada unsur ribanya. Lalu kemudian ketika orang ya berhutang, namun nanti ada tambahannya, tolong ditalangi dulu, dipinjemi dulu, nanti saya ganti uangnya dengan tambahan. Nah, maka itu pun juga ada unsur ribanya, berarti itu diharamkan juga. Jadi semuanya yang diharamkan itu kembali kepada salah satu dari 3 hal tadi, atau bisa jadi kembali pada 3-tiganya. Kalau sudah terkumpul di dalam transaksi tadi ada 3-tiganya, ya tentu akan menjadi lebih haram lagi. Satu saja itu sudah diharamkan. Jadi itu perlu pendalaman juga yang lebih dalam ya, untuk memahami masing-masing dari transaksi tersebut. Para jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu ya sedikit mukadimah. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan. Jadi itu mukadimah, intinya kapan ya alam ya. Yang penting itu prinsip dasarnya kita harus siap untuk bertransaksi dengan cara syariah untuk mendapatkan keberkahan tadi. Tapi kalau ada yang ditanyakan kami persilahkan. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau orang berjualan, umpama jualan sembako, terus karena orang berjualan itu kan biasanya harus lengkap. Biasanya ada orang yang jualan rokok. Bagaimana hukumnya kalau jualan sembako atau ada jualan rokok? Apa dibolehkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada pertanyaan, yaitu bagaimana hukumnya menjual rokok. Yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu hukum rokok itu terlebih dahulu. Nabi SAW sebelumnya pernah bersabda, Innallaha idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila Allah mengharamkan kaum untuk memakan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan hasil dari jual beli makanan haram tadi. Nah, ketika seseorang menjual barang yang diharamkan, berarti hasilnya adalah haram. Lalu bagaimana dengan rokok? Rokok menurut ulama Indonesia,
mayoritas mengatakan hukumnya makruh karena pondoknya didanai pabrik rokok ya. Sehingga mengatakan makruh. Tapi ulama-ulama internasional Saudi Arabia yang mengharamkan karena ya jelas itu mendatangkan madarat. Enggak ada kedokteran dengan keilmuan kedokterannya ya, bukan dokternya ya. Kalau seorang dokter ini saya bermanfaat kok, itu ya hanya dia ngerokok karena dia tahu obatnya, merasa tahu obatnya akhirnya ngerokok. Tapi kalau secara keilmuan tidak ada dokter dari sisi keilmuan yang mengatakan sebagai seorang dokter dan menerbitkan mungkin jurnal ilmiah atau tulisan ilmiah bahwasanya rokok itu bermanfaat, tidak ada. Itu lebih kepada madarat, racunnya pun juga sangat banyak. Allah juga mengatakan la taqtulu anfusakum wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian lemparkan diri kalian ke dalam kehancuran. Rasulullah juga mengatakan la darara wala dirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain, atau sesuatu yang membahayakan karena ingin balas dendam atau memulai melakukan kemadaratan. Artinya dari dalil-dalil itu menunjukkan bahwasanya rokok itu madarat. Bahkan sekarang pun slogannya di bungkus rokoknya rokok membunuhmu. Gak ada suatu produk yang menjelaskan keburukannya kecuali rokok, dan tidak dijelaskan tentang faedahnya. Gak ada tulisannya menyehatkan, kecuali yang katanya rokok herbal ya, padahal sama saja. Tembakau kan sebenarnya juga dari tumbuhan juga, tembakau ya. Artinya itu walaupun pendapat yang kuat rokok itu adalah haram, intinya seperti itu. Ketika sudah meyakini hukum rokok itu adalah haram, maka menjualnya juga tidak diperbolehkan. Artinya menjualnya juga tidak diperbolehkan karena hadis yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Wallahu taala alam. Nah, kalau mengatakan rokok itu haram, jadi kalau yang kerja di pabrik rokok itu termasuk gajiannya haram, Ustaz? Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan, kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan untuk makan sesuatu, mengkonsumsi sesuatu, maka hasil dari jual belinya hukumnya adalah haram. Lalu bagaimana dengan para pekerja di pabrik rokok? Apakah mereka gajinya juga haram? Maka yang pertama kita sampaikan bahwasanya menurut keyakinan kita, ketika kita sudah meyakini bahwasanya produk tersebut adalah haram, rokok haram, berarti konsekuensinya memang hasilnya adalah haram. Tapi apakah bagi orang-orang tersebut juga otomatis menjadi haram? Ya tergantung. Karena bisa jadi bagi mereka, bagi pekerjanya, ya dia hanya memahami makruh. Karena hidup di negara kita yang mayoritas ulamanya mengatakan hukumnya adalah makruh. Artinya bagi mereka, ya mereka kena syubhat karena nggak ikut kajian kita soalnya ya. Jadi belum tahu tentang keharamannya. Jadi taunya itu adalah makruh. Selama mereka meyakini makruh karena kejahilan mereka, ya semoga mereka termaafkan. Tapi kalau sudah tahu, sudah pernah mendengarkan akan keharamannya, kalau tetap masih bekerja, maka itu menjadi haram bagi mereka. Jadi ya seperti itu tentu kalau dari sisi kita menilai ya apa saja yang dihasilkan dari harta haram maka hartanya juga haram. Tapi bagi pelakunya itu sendiri ya bisa bermacam-macam tadi. Bisa jadi karena mereka kena syubhat, taunya itu makruh sehingga mengatakan tidak masalah. Tapi kalau alasannya kalau diharamkan bagaimana dengan nasib para pekerjanya, mereka makan apa? Ya makan nasi, kok bingung ya. Sebenarnya ya itu cuma alasan aja.
Ya simpelnya kayak kemarin, kayak dulu ya ketika Bu Risma hafizahullah menutup doli misalkan ya. Itu kan kalau ditanya apakah ada yang dirugikan? Nggak ada. Untungnya malah besar seharusnya dari sisi ekonomi ya, kita bicara dari sisi ekonomi secara umum. Pemkot dapat, para pekerjanya dapat uang dan mereka tidak ada yang maksa, bekerja dengan kerelaan mereka, meskipun mungkin suaminya nggak tahu ya, atau yang jelas itu kerelaan dia sendiri. Sekarang yang dirugikan mana? Ketika itu ditutup, dari si ekonomi umum tadi mereka akan rugi, Pemkot juga rugi, para pekerjanya tidak mendapatkan penghasilan. Tapi ketika prinsip pertama bahwasanya itu adalah suatu yang diharamkan, dan ketika Bu Risma mau menutup sendiri, itu sudah menyediakan lahan atau lapangan pekerjaan. Ya meskipun mungkin dari si gajinya tidak sebesar sebelumnya, tapi sudah diberikan solusi. Namun harus ditanamkan terlebih dahulu bahwasanya praktek seperti itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara moral pun itu pun juga dilarang. Ketika sudah ditanamkan seperti itu, nanti juga akan diberi keterampilan dalam bekerja, yaitu di antara solusi. Seharusnya ini yang juga bisa dipraktekkan pada pabrik rokok tadi. Ya kita yakini terlebih dahulu bahwanya rokok itu bahayanya jauh lebih besar daripada manfaat yang didapatkannya. Orang kalau sudah kena paru-parunya, orang udah masuk rumah sakit gara-gara rokok, itu pengobatan jauh lebih besar daripada harga rokok itu sendiri. Kalau sudah sepakat bahwasanya bisa dipahamkan, kalau mengatakan sepakat mungkin agak susah ya. Orang-orang Indonesia masih tergantung ya. Tapi sudah dipahamkan bahwasanya ini mendatangkan madarat, katakan hukumnya haram, ya sudah. Sebelum kita tutup misalkan, ayo kita bikin lapangan pekerjaan. Masalah nggak mau, masalah mereka itu tidak mau bekerja di pekerjaan yang lainnya, itu yang menjadi masalah. Artinya kalaupun itu mau ditutup, ayo dikasih pekerjaan terlebih dahulu, kita berusaha cari pekerjaan terlebih dahulu, baru nanti ditutup total misalkan. Ya sebenarnya itu solusi, tapi bagi mereka kadang masih susah tadi untuk meninggalkan yang diharamkan. Wallahu ta'ala alam. Dan mungkin ada lagi? Nah, bolehkah kita muamalah dengan rokok, Ustaz? dengan apa? Bolehkah kita muamalah dengan pabrik rokok? Pabrik rokok? Ya, selama ini kan saya sebagai advertising ya, saya sering membuat nama-nama, tapi bukan berhubungan dengan promosi, tapi berhubungan dengan seperti nama ruangan, terus rambu-rambu gitu. Apakah boleh kita mengerjakan itu? Nah, kalau kita tadi sudah meyakini rokok itu haram, maka tidak boleh bermuamalah dengan pabrik rokok dalam bentuk apapun, khususnya yang berkaitan dengan kesuksesan dari pabrik rokok itu sendiri, meskipun tidak berhubungan dengan rokok. Nyiapkan ruangannya, atau bikin taman pabrik rokoknya, atau ya seperti bank lah, kita nyiapkan pabrik taman untuk banknya, mensuplai ATK-nya, karena itu semuanya akan digunakan untuk ya kelancaran produksi dan pabrik dari rokok itu sendiri. Itu kalau kita transaksinya dengan pabrik rokoknya tadi. Tapi kalau perorangannya nggak masalah. Misalkan di rumahnya kita ada proyek di rumahnya, pegawai pabrik rokok atau pegawai bank lah katakanlah, kita ngerjakan rumahnya, itu tidak masalah. Tapi kalau tadi di pabriknya, wal alam itu masuk dalam wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, yaitu janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wallahu ta'ala alam. Nah, waalaikumsalam.
Nah, waktu terlarang. Waktu terlarang itu adalah ketika waktu salat Jumat. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apabila dipanggil untuk mengerjakan salat, yaitu salat Jumat, maka fas'au, bersegeralah untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk salat. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah salat. Dan tinggalkanlah jual beli. Sehingga di sini dia telah melakukan keharaman, yaitu ketika melakukan transaksi jual beli ketika waktu sholat. Meskipun para ulama berbeda pendapat akan kesahannya, apakah jual belinya itu sah atau tidak. Tapi kalau dosanya seluruh ulama sepakat dia berdosa. Yaitu bagi orang yang wajib untuk mengerjakan sholat Jumat, tapi dia tetap melakukan transaksi jual beli. Artinya di sini hanya berlaku bagi orang yang berkewajiban sholat Jumat. Sehingga kalau ibu-ibu misalkan perempuan melakukan transaksi jual beli ketika sholat Jumat ya nggak masalah. Atau seorang laki-laki tapi musafir, dia nggak sholat Jumat, nggak masalah. Dia boleh tidak sholat Jumat, lalu dia melakukan transaksi, maka itu juga tidak masalah. Tapi kalau seorang laki-laki mukim, sehat, balik, dia melakukan transaksi jual beli pada waktu sholat Jumat, maka dia telah berdosa. Itu yang berkaitan dengan waktu. Namun ada juga larangan jual beli berkaitan dengan tempat. Rasulullah SAW mengatakan, idza ra'aitum man yabi'u wa yashtari fil masjid, jika kalian melihat ada orang yang melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, faqulu la arbahallahu tijaratak, maka katakanlah, doakanlah untuk orang tersebut semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada transaksi jual beli tersebut. Meskipun sebagian ulama mengatakan makruh karena itu tidak secara langsung, tidak tersorih, itu larangan ya. Tapi itu hanya doa keburukan. Tapi namanya doa, didoakan keburukan ya berarti kan artinya larangan. Kalau ada orang yang jual beli di masjid, doakan. Bahkan diperintahkan untuk mendoakan. Doakan supaya dia enggak untung. Itu kan maknanya larangan kita jual beli di masjid. Jadi selama seorang itu sudah masuk ke dalam masjid, maka transaksi dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya beribadah kepada Allah, melupakan urusan duniawi. Makanya tadi doa keluar masjid, baru setelah keluar boleh dia mencari rezeki lagi, boleh dia mikir masalah harta, boleh dia jualan lagi, dia beli lagi. Itu syaratnya kalau sudah keluar dari masjid. Nah, sehingga itu batasannya itu berkaitan dengan tempat. Meskipun cuma transfer, meskipun cuma check out di marketplace, ya jangan di masjid ya. Iseng-iseng buka marketplace, check out langsung transfer misalkan, ya itu sama saja jual beli. Dia sudah melakukan transaksi jual beli. Dia jual pulsa, tolong kirimkan pulsa, ngisi pulsa, itu kan jual pulsa juga. Tapi kalau nerima transferan nggak apa-apa ya. Karena kan terima transferan kan kita nggak bisa ngatur. Itu yang transfer kan orang lain. Tiba-tiba masuk ke rekening kita cuma ada pemberitahuan, kadang SMS, kadang apa, ada transferan, ya alhamdulillah. Tapi kita untuk transfer jual beli maka hendaknya tidak, karena ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu diingatkan juga bagi yang suka itikaf ya. Jadi pedagang itu harus milih antara pahala yang berlipat-lipat atau keuntungan yang berlipat-lipat ya. Jangan menggabungkan bisnis, saya itikaf tapi bisnis tetap jalan, dia tetap bisnis pakai HP, nggak boleh. Jadi kalau dia pengen jualan di akhir bulan Ramadan kan lagi untungnya juga lumayan itu ya. Maka ya harus milih, jangan iktikaf. Atau iktikafnya cuma malam saja, nggak melayani penjualan, siangnya dia pulang, ya enggak masalah. Kalau seperti itu, tapi jangan menggabungkan dia juga ke masjid, tapi juga tetap menjalankan bisnisnya
dengan HP-nya, maka itu tidak tepat juga. Wallahu taala alam. Ya. Kalau kita transaksi jual beli itu yang tidak boleh. Tapi bagaimana kalau kita membicarakan masalah strategi penjualan? Jadi kita tidak menjual, tapi kita membicarakan dengan teman kita atau partner kita untuk bagaimana penjualan ini yang untuk lebih maju gitu. Karena kalau dulu zaman Nabi itu segala urusan dunia juga dibicarakan di dalam masjid. Katanya seperti itu, saya dengar. Itu satu. Yang kedua, kalau kita membulat apa ya, botol itu kan bening ya, botol bening tapi dibulatkan gitu. Nah, terus setelah tahu ternyata bulatnya itu untuk khamar. Yang tadinya nggak tahu ya, nggak boleh tahu, terus setelah tahu itu bagaimana? Terima kasih. Yang pertama berkaitan dengan membicarakan bisnis di masjid. Tadi kita bicarakan bisnis apa enggak tadi? Jadi batasannya itu adalah kalau membicarakan itu tentang hukumnya, tentang muamalahnya, maka itu kan kita melihat dari sisi fikihnya. Nah, kalau berbicara tentang masalah fikihnya tidak masalah. Tapi kalau sudah membicarakan masalah strategi bisnisnya, itu termasuk jual beli. Artinya itu termasuk urusan dunia, karena itu termasuk urusan dunianya. Artinya ya memang Nabi SAW maksud dari membicarakan apa-apa di masjid, yaitu khususnya untuk kemaslahatan. Pertama untuk akhirat, yang kedua untuk kemaslahatan manusia, yaitu mengatur strategi jihad misalkan, bahkan digunakan untuk latihan berjihad, tapi bukan untuk urusan perdagangan. Jadi di luar konteks urusan perdagangan atau menjual barang. Jadi tidak serta-merta semua itu dibahas di masjid. Jadi kalau masalah strateginya ya jangan dibaca di jangan di masjid. Kayak misalkan kalau mengadakan, kalau daurahnya misalkan daurah fikih muamalah, kupas tuntas tentang mudharabah misalkan, berbicara tentang mudharabah yang halal, mudharabah yang haram di masjid tidak masalah. Tapi kalau kita bicarakan bagaimana kita membangun bisnis mudharabah, bagaimana nanti prakteknya, bagaimana kita bentuk kerjasamanya, maka itu tidak diperbolehkan. Artinya kalau itu berbicara secara teknis, membicarakan teknisnya, teknis dari transaksi, bukan dari sisi hukumnya, maka itu yang masuk ke dalam pembicaraan jual beli. Sehingga perlu diperhatikan. Bahkan ketika takmir misalkan ya punya usaha untuk ya memang untuk masjid, punya usaha untuk masjid, mau buka toko misalkan, maka kalau itu pembicaraannya adalah untuk pengembangan tokonya, bagaimana nanti kulaannya di mana, kira-kira pangsa pasarnya siapa, maka jangan di masjid. Memang itu untuk kemaslahatan masjid, tapi jangan di masjid karena yang dibicarakan adalah strategi bisnisnya. Tapi kalau misalkan secara umum, misalkan pas yayasan rapat di masjid, kira-kira untuk memakmurkan masjid ini kita butuh sokongan dana. Gimana caranya? Oh, ngajukan proposal. Oh, kita buka donasi. Oh, nanti kita bikin badan usaha. Ini kan belum bicara masalah teknisnya, maka itu tidak masalah. Jadi mungkin itu diantara pembatasnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan botol tadi, kalau memang kita pas penjualnya asalnya kita tidak mengetahui ya tidak masalah. Tapi kalau setelah itu tahu ternyata pembeli itu suka menggunakannya untuk minuman keras, untuk khamr, ya maka setelah itu ya kita stop, nggak boleh kita menjual lagi. Adapun yang sudah terjadi ya halal bagi kita karena dulu kita belum mengetahuinya. Wallahu taala alam. Kalau yang di
itu apa hanya yang untuk sholat atau area masjid atau misalnya di area masjid di taman atau di kayak di masjid agung itu kan di belakang ada yang tidak untuk sholat itu ya, air-airnya itu. Nah itu yang dimaksud masjid yang di mana ya? Masjid itu secara bahasa tempat sujud. Yang dimaksud dengan masjid berarti para ulama diantara mengatakan al-mabnal mauquf al-makhsus bil ibadah minas shalawatil khamsi wa ghairiha, yaitu bangunan yang diwakafkan, yang dikhususkan untuk beribadah sholat 5 waktu dan ibadah yang lainnya. Sehingga yang dipahami dari masjid adalah bangunan, berupa bangunan, dan itu bangunan wakaf, meskipun kadang tanahnya masih pinjem, boleh ya, atau yang penting bangunannya itu dari wakaf dan untuk beribadah. Bisa jadi satu area ini tanah wakaf semuanya, tapi yang dijadikan masjid cuma tengahnya saja atau pinggirnya. Berarti yang dimaksud masjid, yang berlaku hukum masjid yang dipakai sholat, yang kalau kita datang ke situ butuh sholat tahiyatul masjid, itu paling enaknya. Kalau kita ke tempat parkir nggak perlu tahiyatul masjid. Kalau kita masuk ke masjid ini maka kita tahiyatul masjid atau bisa sholat tahiyatul masjid di situ. Maka itulah yang dimaksud dengan masjid yang berlaku hukum masjid. Dan ini kembali kepada niat awal. Karena bisa jadi memang sejak awal lantai 1 buat parkir, lantai 2 buat masjid. Meskipun itu satu atap, maka yang bawah itu ya bukan masjid, tapi parkir. Tanah wakaf iya, tapi itu bukan masjid. Jadi boleh buka toko di situ, buka. Tapi kalau misalkan ini sudah jadi masjid, selama nggak ada darurat ya nggak boleh dibuka toko di masjid misalkan. Itu tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita menerima pemberian barang contoh baju ya, baju berarti baju itu cara saya berarti di situ ada sponsornya stasi bank, boleh kan? Yang kedua kita menerima pemberian kayak kalender dan lain sebagainya dari bank, itu boleh kan? Nah, bolehkah kita menerima hadiah kaos pas lomba jalan sehat atau apa? Di situ sponsornya adalah bank. Ya kalau hukum asalnya kita tidak bermuamalah dengan banknya, ya terlepas itu panitianya dapatnya dari bank apa tidak, maka itu tidak masalah karena kita tidak bermuamalah secara langsung. Atau kalau bank yang memberikan hadiah, itu tergantung. Kalau banknya itu memberikan hadiah karena kita sebagai nasabah, entah itu dengan undian atau hadiah karena uang kita yang sudah kita tabung itu banyak, biasanya dapat penghargaan atau dapat hadiah, maka itu dilarang bagi kita untuk menerimanya. Tapi kalau kita misalkan menghadiri acara seminar misalkan, yang ngadakan itu umum, misalkan perusahaan ini ngadakan seminar, tapi kebetulan pas ngadakan seminar itu melibatkan bank, sehingga bank pun memberikan hadiah souvenir, entah itu kaos, tulisannya cuma bank aja, atau tas, maka itu insya Allah tidak masalah, karena kita bukan sebagai nasabah. Artinya kan sebenarnya kaidahnya itu kan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Karena tadi kita yang nabung tadi itu karena kita minjamkan uang ke bank, hakikatnya kita dapat manfaat itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau yang lainnya tadi kita muamalahnya tidak langsung ke bank, maka secara zat barangnya itu halal bagi kita. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada titipan dari ibu-ibu yang di lantai 1. Sebaiknya bagaimana uang hasil bunga dari tabungan di bank
apakah setiap bulan harus dikeluarkan dan sebaiknya dikeluarkan untuk hal apa? Baik, berkaitan dengan bunga bank. Yang pertama, ketika kita mau nyimpan uang, pada asalnya kita tidak boleh nyimpan uang di bank yang berbunga. Nyimpannya di mana? Di rumah, di bawah bantal. Takut apa? Kalau naruh uang di bawah bantal takut hilang, takut diambil istri maksudnya. Artinya banyak mandorotnya lah kalau nyimpan uang di rumah. Akhirnya jadikanlah bahwasanya nabung atau naruh uang di bank itu karena suatu kemudaratan, suatu kedaruratan. Dan ketika kita menabung uang di bank, yang pertama usahakan cari yang tidak ada bunganya, harus berusaha terlebih dahulu. Di antaranya bank syariah. Bank syariah ya tentu ada kekurangan, ada kelebihannya. Namun secara umum semua bank syariah ada yang tanpa bunga. Tinggal kita mau ambil yang mana. Katakanlah yang wadiah, ya meskipun hakikatnya tetaplah pinjaman. Artinya cari yang tidak ada bunganya. Kalau sekedar untuk penyimpanan, murni penyimpanan, maka selama ada alternatif bank yang tidak ada bunganya, maka tidak boleh menabung di tempat yang ada bunganya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seseorang katakanlah terpaksa, sebenarnya nggak ada yang maksa ya, cuma keadaan yang mengarahkan kita untuk membuka rekening di bank, katakanlah di bank konvensional. Entah itu karena faktor perusahaannya itu transfer gajinya itu lewat bank konvensional sehingga kita buka, atau bagi yang mungkin bisnisnya sudah besar sehingga keinginan dari customer kita memiliki bank yang serupa sehingga kita membuka di bank konvensional. Maka kalau bisa mengajukan tanpa bunga itu lebih baik. Kalau bisa mengajukan, ada bank yang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang mutlak tidak diperbolehkan. Itu diupayakan. Biasanya kalau uangnya banyak mau nego seperti itu gampang ke bank. Biasanya seperti itu. Pengalaman sebagian ikhwan itu bisa. Ada yang bisa untuk mengajukan tanpa bunga. Katakanlah nggak bisa, sudah mentok, tidak bisa mengajukan tanpa bunga, dan kita mau buka di bank itu, maka yang pertama juga hendaknya kita benar-benar menggunakan rekening itu hanya untuk kebutuhan sesaat, bukan untuk nyimpan uang. Berarti harus punya dua rekening. Satunya rekening bank syariah, satunya konvensional. Katakanlah tadi dapat transferan dari kantor di bank konvensional, segera dipindah ke bank syariah supaya uang yang ada di bank konvensional tadi itu semakin sedikit ada bunganya. Itu yang kita inginkan. Sehingga upayakan punya dua bank tadi. Kemudian katakanlah uangnya harus ngendap 1 miliar Ustaz. Berarti bunganya besar. Entah karena dia punya perusahaan ya, mungkin jadi ada uang yang ngendap di bank itu, bank konvensional 1 miliar. Kalau cuma 1 juta nggak ada bunganya, habis sama administrasi. Nah, kalau sudah 1 miliar tadi ada bunganya dan dia sebenarnya sudah berusaha untuk meminimalisir uang yang ada di bank tadi, tetap ada banyak. Nah, sekarang ada bunganya. Bunganya itu diambil
diambil bukan untuk makan-makan ya, tapi untuk disalurkan. Disalurkannya itu bukan dengan niat sedekah, tapi ingin berlepas diri dari harta haram tadi, karena bagi dia itu tidak diperbolehkan. Sedangkan zatnya sebenarnya boleh, uangnya itu halal dari zatnya, tapi karena kita mendapatkannya karena dengan cara bunga tadi, itulah yang menjadi haram bagi kita. Lalu untuk siapa? Kemana penyalurannya? Macam-macam. Memang ada dua pendapat. Ada mengatakan harus kemaslahatan umum. Ada pendapat yang lainnya di samping kemaslahatan umum boleh kepada orang miskin, orang yang membutuhkan. Dan ini ya saya lebih cenderung pada siapa saja boleh. Orang yang miskin juga diperbolehkan. Kalau kemaslahatan umum itu ya umumnya sudah banyak yang nyumbang, umumnya. Negara pun kadang juga ikut pembangunan kemaslahatan umum masih bisa. Tapi kalau orang miskin masih banyak yang belum terjamah sumbangan-sumbangan. Maka boleh diberikan kepada orang miskin, itu juga diperbolehkan. Diberikan kepada pembangunan toilet, pembangunan jalan, itu pun juga diperbolehkan. Jadi itu harus melalui tahapan tadi. Jadi ketika, makanya masih ada yang salah paham gini, ketika ada ma'had atau lembaga sunnah ya, misalkan menerima dana riba, sebagian jamaah, sebagian ikhwan mengatakan udah, oh iya ini kebetulan saya punya deposito, atau saya tak deposito saja, nanti bunganya saya sumbangkan ke lembaga-lembaga ini. Kalau seperti ini jelas nggak boleh. Itu maksudnya tadi itu kalau orang yang terpaksa punya uang di bank, terpaksa punya bunga, dan itu harus disalurkan, salurkan tempat itu. Bukan itu maksudnya antum semuanya bikin deposit yang ada bunganya, nanti bunganya dikasih, tidak. Jadi bukan anjuran untuk depositkan uang ya, atau anjuran atau seolah-olah memperbolehkan secara mutlak nabung di bank konvensional, tidak. Itu hanya kondisi-kondisi tertentu saja tadi. Kalau memang benar-benar ada bunganya, nggak bisa dipisahkan, itu yang nggak bisa dihilangkan, tetap harus ada bunganya, maka bunganya itulah yang disumbangkan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan lebih menambah semangat untuk bermuamalah dengan cara syar'i, mengajarkan kepada masyarakat, mengedukasi kepada masyarakat juga, karena itu juga bermanfaat dalam bersosial, dalam bermuamalah, dalam bergaul juga dengan masyarakat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.